Halo, halo, apa kabar? Bung Rocky, kelihatannya Anda ini banyak analisis Anda yang meleset nih tentang IKN ini. Karena akhirnya masuk juga itu kemarin Pak Jokowi sudah groundbreaking akan dibangun mall dan hotel di situ. Kemudian hari ini, tadi pagi juga ada groundbreaking tempat pelatihan training center untuk sepak bola bekerja sama dengan FIFA itu dibangun beberapa latihan lapangan sepak bola. Jadi kelihatannya bakal jadi juga nih Bung Rocky ibu kota baru ini. Iya, yang jadi pertanyaan, kenapa di ujung pemerintahan Jokowi tiba-tiba semua konglomerat, semua oligarki, semua pemilik modal itu menyatakan, oke, kami bangun IKN. Kan mestinya dari awal kan. Jadi Hmm. ini pertanyaan politis, ada apa sebetulnya? Sangat mungkin ya MOU-nya iya 20 triliun, 40 triliun, iya, tetapi udah habisin 200 miliar aja tuh. Tuh besok Jokowi diganti tuh. Jadi bagi pemilik modal menganggap bahwa daripada gua diperas, mending gua keluarin ya seper 0,0 sekian dari modal gua habis di situ. Dan mereka mulai berpikir bahwa toh setelah presiden baru nggak mungkin Indonesia itu jadi sumber investasi baru. Karena semua investor asing itu menahan diri. Karena itu Jokowi terpaksa memaksa atau mungkin juga memeras investor-investor ini untuk coba kasih dulu MOU tuh bahwa mereka mau investasi di situ. Kan tetapi ini MOU yang bisa berakhir dalam 2 bulan ke depan ketika pemilu mulai berlangsung tuh. Jadi kita tahu bagaimana bisnis bekerja di Indonesia itu. Bahwa mereka takut diperas karena udah banyak betul pemerasan. Lalu dia bikin MOU aja. Oke, Pak Jokowi kami nanam modal di situ. Dan itu udah mulai dari, kalau saya perhatikan dari sebulan lalu tuh. Berbondong-bondong orang menanam modal di situ. Pertanyaannya kenapa Singapura nggak masuk? Hmm. Kenapa Kanada nggak masuk? Kenapa Arab Saudi nggak masuk? Kenapa Amerika Serikat nggak masuk kan? Kan itu pertanyaannya. Lalu orang menganggap ya nggak mungkin Jokowi memeras Amerika, Kanada atau yang terakhir apa namanya itu Arab Saudi itu. Jadi ini terlihat bahwa semacam pemaksaan dan para investor juga tahu bahwa yang menjelang pemilu ya udah kita kita masak saja egonya Pak Jokowi, apa namanya, iya, memijit-mijit ego Pak Jokowi itu. Jadi tetap kita lihat ini sesuatu yang berbahaya diungkapkan oleh Pak Jokowi seolah-olah itu real. Memang real karena dijanjikan, tapi kita tahu sejak IKN ini dibicarakan 2-3 tahun terakhir ini nggak ada satupun bukti bahwa investasi masuk di situ tuh, bahwa ada groundbreaking segala macam. Oke. Tetapi kemampuan kita untuk memastikan bahwa ini akan berlanjut itu susah dibayangkan karena tagihan-tagihan luar negeri dan proposal luar negeri selalu menuntut ada kejelasan status hak tanah di atas itu. Yang kedua, ada kejelasan tentang keamanan nasional. Itu aja kan. Memang kemudian kita dengar ada upaya untuk atau sudah diajukan upaya revisi undang-undang IKN. Tetapi kita bertanya apa yang akan direvisi di situ tuh? Pasti itu permintaan oligarki untuk memperpanjang hak atas tanah itu atau kepastian bahwa hak-hak hukum mereka itu tidak akan berubah kalau ada perubahan kebijakan presiden baru. Kan itu intinya tuh. Jadi balik lagi pada tadi itu namanya MOU dan itu belum tentu digelontorkan sebanyak yang dijanjikan oleh para pemodal yang melihat bahwa Presiden Jokowi sebentar lagi fading away, sebentar lagi dia lengser. Ya. Oh, ini bukan MOU lagi loh, Bung Rocky. Sudah groundbreaking. Itu udah peletakan batu pertama gitu ya. Bisa aja. Ya groundbreaking itu kan artinya mulai lakukan penggalian di situ tuh. Ya itu Ah, menggali-gali itu biasa aja tuh. Kan hmm. banyak betul proyek yang setelah digali ditutup lagi karena memang nggak mungkin diteruskan kan. Ya, Jadi ya. tetap, apalagi kalau kita tanya siapa yang akan meneruskan itu. Kalau kalau presidennya Anies ya pasti nggak akan diteruskan tuh. Kalau Hmm. Anies teruskan itu artinya dia berbohong tuh. Kalau Prabowo mungkin Prabowo akan teruskan, tetapi di Prabowo sekarang ada Demokrat yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan presiden kan. Jadi sebetulnya ini tanda tanya besar bahwa para investor tentu mau pasang di semua calon presiden. Karena itu groundbreaking itu jadi semacam tanda teknis aja, bukan tanda bahwa secara finansial proyek itu uh, bisa sustain. Gitu. Jadi tetap kita lihat akan ada gunting pita di situ tuh, dan gunting pita itu bisa bisa guntingnya patah sehingga pakai gunting kuku. Ya, ya. Nggak, saya juga agak agak bingung lah, terheran-heran gitu ya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu kan kita juga pernah membaca statement dari Menteri Menpan RB gitu, kemungkinan akan merevisi lagi aturan bahwa untuk para pegawai negeri ASN yang akan bekerja di IKN itu mereka bisa bekerja work from anywhere. Begitu artinya kalau dengan work from anywhere itu kan mereka tidak akan ada di sana, bisa bekerja di mana saja, tapi secara administratif mereka bekerja di ibu kota negara baru gitu. Padahal dengan pembangunan tadi hotel, mall dan tempat
tempat-tempat yang lain-lain tadi itu, tempat training center dan sebagainya itu kan dibutuhkan kehadiran manusia, dibutuhkan manusia yang punya daya beli, gitu ya, Bung Rocky, bukan hanya sekedar manusia manusia masuk tapi nggak punya daya beli gitu. Dan dibutuhkan juga manusia apa kepentingannya ke sana minap di hotel yang jumlahnya sangat besar kamarnya di sana gitu. Ya sih kita bayangkan akan ada hotel, akan ada rumah sakit segala macam tuh. Ya orang Sumatera itu udah perginya ke Malaysia tuh. Orang Kalimantan tinggal nyebrang sebentar udah sampai di Brunei itu. Jadi orang siapa yang akan memanfaatkan itu selain semacam gula-gula aja tuh. Ya ASN pasti tinggal di Samarinda, ngapain masuk ke mall-mall yang sebetulnya ya sepi, dan secara teknis kan ibu kota itu dirancang untuk pusat pemerintahan bukan untuk pusat bisnis, kan begitu janji Pak Jokowi kan. Jadi konsepnya makin lama makin absurd. Kalau misalnya ASN itu dia punya penghasilan dan di mall itu barangnya branded semua, berarti yang akan ada di situ orang Jakarta yang akan beli branded items di situ kan. Padahal branded items ada di Jakarta tuh. Jadi apa yang mau diharapkan dari mall yang mewah itu kalau isi dari ibu kota itu adalah ASN? Kecuali ASN memang dirancang untuk korupsi supaya bisa beli barang mewah di situ kan. Jadi ngaco semua itu. Jadi kengacauan itu yang mau dipamerkan oleh Pak Jokowi. Dan banyak orang yang akan menganggap ya apa intinya tuh, berbagai mall besar yang justru di seluruh dunia lagi mau ditutup karena tekanan ekonomi dari anak-anak muda yang menganggap ngapain masuk mall, kan itu merusak lingkungan. Artinya membeli pakaian yang digantung di mall itu artinya pakaian yang dari awal hasil dari deforestasi itu. Jadi kita sebetulnya dunia lagi masuk di dalam konsep demolisasi itu. Nggak ada mall. Di Eropa tuh mall itu pada sepi, nggak ada anak muda yang terhormat masuk mall akan dicerca oleh temennya tuh, ngapain lu masuk mall, itu artinya lu mempromosikan deforestasi itu. Jadi intinya Presiden Jokowi nggak ngerti new grammar di dalam perkembangan dunia itu, environmental friendly dan semua hal yang bersifat mall itu isinya adalah konsumen atau konsumerisme. Oke, coba kita dengar sebentar ya pidatonya Pak Jokowi kemarin ketika groundbreaking ya, supaya kita bisa dapat apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok nggak ditawari Pak, Pak saya kok nggak diajak Pak. Gimana sih dulu-dulu udah dikumpulin kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke Nusantara. Saya yakin itu. Beliau ini kan orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini. Bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau-beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau enggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Menanamkan, datang menanamkan, modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Wajar. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor. Hari ini akan kita groundbreaking hotel Nusantara, bintangnya bintang 5, bukan bintang 4 Pak Menteri, bintang 5. Hotel Nusantara bintang 5 hari ini. Kemudian besok akan di groundbreaking lagi, ada induk grosir, ada rumah sakit, ada hotel lagi, dan juga ada training centernya PSSI yang juga akan kita groundbreaking. Ada nanti nggak tahu 6 atau 8 lapangan bola di sini langsung, dan selesai kira-kira 6 bulan dan didanai langsung oleh FIFA. Artinya internasional ini percaya pada kita.
Nah tadi Bung Rocky itu bukan hanya ini nanti kata Pak Rocky, Pak Jokowi nggak berhenti sampai di sini nih. Nah, ini dengan begini investor asing juga akan berbondong-bondong lagi ke IKN. Investor asing itu tahu bagaimana MOU itu sebetulnya palsu memalsukan aja. Kan investor asing punya mata-mata di investor dalam negeri, demikian juga investor dalam negeri itu. Kan ini satu sistem kapitalisme yang terbuka tuh. Apa yang akan memancing investor asing masuk ke Indonesia? Bukan karena ada investor lokal yang masuk, tetapi mereka lebih dari itu. Mereka melihat keadapan ekologinya bagaimana. Yang kedua, stabilitas nasionalnya bagaimana. Apalagi IKN itu dianggap potensial untuk jadi tempat persaingan politik dunia di dalam krisis Cina dan Amerika di Indo-Pasifik misalnya kan. Jadi semua pertimbangan itu masuk di dalam kepala investor-investor dunia itu, dan kita boleh taruhkan ada investor dunia yang mau masuk di situ. Kalau mereka tahu ini sekedar di headline yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bikin headline, silahkan masuk karena udah ada groundbreaking. Iya, nanti akan datang intel-intel ekonomi asing itu buat lihat yang disebut groundbreaking itu apa, MOU itu dasarnya apa, itu kan semua itu akan diperiksa due diligence-nya dan keadapan ekologisnya. Jadi kita nggak pernah yakin bahwa yang diucapkan Pak Jokowi itu sebetulnya adalah bagian dari frustrasi dia tuh. Seperti bilang ini filmnya udah mau dimulai tuh, padahal sebetulnya proyektornya masih di perjalanan itu. Jadi kayak orang nunggu layar tancap, layarnya udah ada, tapi barang untuk ditonton belum datang. Gitu. Jadi kita membandingkan ini dengan dari 2-3 tahun lalu, Bahlil terus bicara, Pak Jokowi bicara, udah ada 1.200 triliun akan masuk ke situ. Tiba-tiba itu lenyap. Tiba-tiba ada investasi asing, investasi lokal masuk di situ. Orang bertanya, ini disuruh atau sekedar ya gula-gula kecil dari para investor lokal tuh. Yes, oke. Baik. Jadi mari kita ini ya, kita tinggal buktikan. Nanti waktu yang akan membuktikan bersama seiring dia nggak lama lagi lah. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, apa yang terjadi dengan IKN ini. Oke ya. Ya itu tinggal 2 bulan lagi tuh pasti investor bilang udah groundbreaking doang ya. Oke. Baik. Makasih Bung Rocky ya. Buat kita semua Ya, 0% ya. Thank nah you. ini groundbreaking demokrasi 0%. Yes, makasih Bung Rocky. Oke.